orang nggak melihat sekarang itu apa sih guna empiriknya gitu, kegunaan empiriknya. Apa sih belajar ilmu-ilmu seperti itu sementara dunia sekarang teknologi, AI dan segala macam industri juga nggak membutuhkan gitu. Berpikir multiplikasi, penambahan, perkalian, pembagian itu tanpa membayangkan benda-benda nyata. Benda-benda seperti apa? Manusia bisa sempurna menjadi manusia sebagai makhluk rasional, makhluk berakal itu apabila dia mempelajari dua-duanya. Dia mempelajari know how yang praktis, tapi dia juga mempelajari know what and know why yang teoritis. Tapi selama perjalanan intelektual jenengan mendalami ilmu-ilmu al-awail tadi itu, Tabi'iyat, Ibnu Sina dan macam-macam. Sebenarnya gini, gimana cara ininya ya? Ini kan ilmu langka ini, filsafat. Orang yang belajar tentang filsafat, apalagi masuk ke dalam Ibnu Sina, orang nggak melihat sekarang itu apa sih guna empiriknya gitu, kegunaan empiriknya. Apa sih belajar ilmu-ilmu seperti itu sementara dunia sekarang teknologi, AI dan segala macam industri juga nggak membutuhkan gitu. Apa kira-kira yang bisa diberikan filsafat yang tadi kan polemik di awal yang saya sebutkan di awal? Kegunaannya apa sih belajar filsafat itu? Orang mulai mempertanyakan itu. Kalau jenengan gimana? Ya, saya lihat yang mempertanyakan itu tidak mengerti klasifikasi ilmu, jadi tidak mengerti hakikat ilmu. Itu Asy-Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syahrastani itu dalam kitab beliau itu ya, Al-Milal wa Nihal. Itu beliau menjelaskan bahwa ilmu itu ada dua macam. Jadi ya itu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Jadi pertanyaan apa gunanya, apa manfaat empirisnya itu untuk ilmu praktis. Nah, kalau untuk ilmu praktis pertanyaan itu tidak perlu, karena sudah pasti memang untuk dipraktekkan, untuk ada kegunaan pragmatisnya. Tapi kalau ilmu teoritis itu kita katanya ilmu yang dipelajari ya untuk mengetahui saja. Jadi knowledge for the sake of knowledge. Nah, karena memang tujuan ilmu-ilmu teoritis itu adalah mengetahui yang hak, mengetahui yang benar, knowing the truth. Nah, kalau practical knowledge, practical sciences itu knowing the good, gitu. Ya, the good ini yang aspek praktis. Jadi dan manusia bisa sempurna menjadi manusia sebagai makhluk rasional, makhluk berakal itu apabila dia mempelajari dua-duanya. Dia mempelajari know how yang praktis, tapi dia juga mempelajari know what and know why yang teoritis. Saya pernah diberitahu sama ada dosen akuntansi yang ambil PhD akuntansi di New Zealand. Kata beliau, saya kira S2 dan S3 akuntansi itu belajar menghitung. Rupanya tidak, katanya. Karena menghitung itu sudah selesai di S1. Jadi PhD in accounting itu belajar apa? Belajar konsep, teoris, values. Itu apa? Itu values itu tidak ada manfaatnya, sebenarnya ada tapi indirect ya, tidak langsung. Gitu ya. Mungkin sama kalau kayak di sekolah tuh ada tujuan instruksional umum, instruksional khusus, gitu kan. Kayak misalnya anak-anak diajarkan matematika untuk apa? Kalau dia anak misalnya pedagang ya supaya dia bisa ngitung uang. Kalau dia anak petani,
Terus kalau dia bukan mau jadi apa-apa, buat apa diajarkan matematika? Jadi tujuan instruksional khusus, tapi tujuan instruksional umumnya itu untuk membangun analytical mind kan? Betul. Analytical skill itu. Jadi dan kadang-kadang mata pelajaran ataupun mata kuliah itu hanya sarana untuk mempertajam akal manusia itu kan. Yang tadi apa to humanize human beings. Iya, sebenarnya keilmuan apapun kalau dipres gitu ya akan sampai pada level teoritisnya gitu. Yeah. Matematika di mana ya praktisnya untuk ngitung jual beli sehari-hari, tapi keilmuannya itu kan juga sangat teoritis itu. Oke, ya apa itu namanya? Itu paling tidak jawaban bahwa bagaimanapun pengetahuan dan keseimbangan di level filosofis untuk know how, know why and what gitu dengan know how itu mesti berimbang gitu ya. Jadi ya memang harus belajar dua-duanya gitu. Jadi belajar yang fisikal dan metafisikal. Ini kayak kita belajar ini satu apel, satu durian dengan satu kelapa. Satu durian tambah satu kelapa sama dengan dua apa? Dua durian? Bukan. Dua kelapa? Bukan. Nah, kalau kita bicara durian dan kelapa, itu bicara empiris. Tapi kan kita mengajarkan matematika tidak bicara durian dan kelapa. Kita bilang satu saja, satu tambah satu. Satu apa? Ya terserah lah. Satu saja. Nah, satu saja itu adalah abstrak, adalah konsep. Itu quantity. What is quantity? Number is a quantity, and quantity is an abstract concept. Dan apa gunanya belajar satu? Belajar angka-angka itu. Nah, itu tuh melatih abstract thinking. Ya, abstract thinking, kognitif biasa. Berpikir multiplikasi, penambahan, perkalian, pembagian itu tanpa membayangkan benda-benda nyata. Benda-nya itu seperti apa? Itu penting ya. Kalau misalnya keseimbangan itu perlu. Kalau refleksi Ustaz Syamsuddin dalam konteks masyarakat muslim lah secara umum, itu lebih memberat, keseimbangan itu sudah terjadi atau sebenarnya ada ketimpangan? Mereka masyarakat muslim kebanyakan di level yang practical knowledge-nya, know-how-nya, tapi tidak kurang di level know what and why-nya, atau sebaliknya? Ya memang kalau kenyataannya itu selalu ada tarik menarik. Jadi di satu sisi kalau pemerintah biasanya ya seperti Mahathir Muhammad itu kan, waktu dia jadi perdana menteri, kita bilang beliau mengatakan kita akan memberikan beasiswa kepada anak-anak muda untuk belajar sains dan teknologi, katanya di Amerika, di Inggris gitu. Katanya we need, katanya more scientists, more engineers. Gitu. Kalau government rata-rata begitu, karena mereka bilang because we need them for developing our countries, physical development. Tapi kan masyarakat itu tidak hanya dibangun badannya, fisiknya, jembatannya, airportnya, tapi kan dibangun jiwanya kan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya. Membangun jiwa itu gimana? Ya itu tadi, membangun jiwa, membangun mental capacity kan, intellectual skills. Dan itunya banyak kadang dalam konteks public policy di sebuah masyarakat itu dilupakan itu. Misalnya kebijakan di Indonesia dulu kan ada link and match. Nah, sekarang mulai lagi ada isu misalnya perguruan tinggi itu tidak terkoneksi dengan dunia industri sehingga banyak pengangguran gitu. Nah, itu kan mengandaikan kalau dalam pemahaman saya kapitalisasi pendidikan ke arah industri itu lebih akan dikencengkan, sementara level-level yang pembangunan jiwa tadi itu agak jangan terlupakan gitu. Ya, saya kira memang begitu ya, mesti ada dua-duanya. Saya kira tuh kalau bagusnya mungkin di negara-negara seperti Jerman itu mereka sangat
proporsional lah. Kita nggak mungkin nggak bilang seimbang dalam arti 50% tapi proporsional. Artinya kayak lembaga riset Jerman DFG ya, Deutsche Forschungsgemeinschaft itu mau mengucurkan dana untuk penelitian manuskrip gitu. Terus yang dari Uni Eropa, Profesor Sabine Schmidtke, yang Sabine sekarang Schmidtke, di Princeton itu, dia dapat dana 2 juta euro. Itu ya mungkin 10 tahun yang lalu itu ya. 2 juta euro untuk meneliti manuskrip Mu'tazilah yang ada di Saint Petersburg, di Moskow. Di Moskow. Nah, dia coba manuskrip Mu'tazilah bahasa Arab, dianya orang Jerman, dapat dana dari Uni Eropa. Itu kok kenapa pemangku kebijakan di Uni Eropa itu nggak bertanya apa gunanya ini? Enak ya. 2 juta euro. 2 juta euro, it's not that's big deal gitu. Meneliti sebuah teks yang nggak ada hubungannya dengan sejarah mereka, katakan begitu ya. Ya, jadi berarti mereka itu bisa melihat apa yang penting untuk juga dikembangkan gitu. Jadi ya jangan tanyalah kalau mereka mendukung pengembangan industri pesawat terbang, industri militer, terus penelitian biomedis gitu kan. Ya itu sudah tapi yang di humaniora, humaniora itu juga dibangun juga tadi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, supaya jangan tinggal nyanyian saja. Oke, kita masuk ini. Apakah juga dalam rangka itu tadi dari tadi kan kalau Ibnu Sina itu kan filsafat yang tadi apa itu namanya quiddity, existence, topiyat, awaliyat itu kan metafisik begitu. Ceritanya kok kemudian bisa peralihan dari Ibnu Sina ke naskah-naskah yang sifatnya ini. Jadi ada satu buku yang baru diterbitkan ini Ustaz ya. Judulnya Debate and Argumentation in Islam. Ini ada translation, ada overview dari karya Al-Iji, Tos Kapruzadeh dan Al-Hifni gitu ya. Dan ini saya juga sangat rekomendasikan untuk belajar tentang bagaimana tradisi debat dan kaidah-kaidah debat dan perdebatan di dalam tradisi Islam gitu. Nah, ini gimana ceritanya bisa masuk ke wilayah yang tadi ini levelnya dari know what and why ke how ini gitu. Oh iya. Jadi ini sebenarnya salah satu mungkin dampak positif lah atau oleh-oleh dari belajar di Jerman itu. Oke. Jadi tradisi orientalis Jerman dalam studi Islam itu kan sangat kuat. Dan terutama dalam filologi, ya kita tahu lah Karl Brockelmann itu. Karl Brockelmann. Bukunya Karl Brockelmann itu apa? Itu katalog. Cuma katalog saja gitu, ya, tapi sangat berharga, dampaknya luar biasa. Ya gitu. Dan buku ini something like that, but of little size lah gitu, of lesser size. Oke. Ya, kalau Brockelmann, Fuad Seskin gitu kan. Ya, Fuad Seskin, Geschichte des Arabischen Schrifttums itu kan gitu. Jadi dan itu sebenarnya very painstaking, sangat melelahkan kerja itu karena apalagi zaman beliau belum ada komputer, itu betul-betul ya penelitian yang sesungguhnya seperti detektif kan, mencari, mengumpulkan, kemudian mensortir. Jadi itu kerja dan Brockelmann itu tidak dapat dana hibah penelitian dari pemerintah. Ya itu memang dedikasi kecintaan pada ilmu. Dan saya melihat ya sebenarnya yang dilakukan oleh para penulis, para ulama, para cendekiawan itu seperti dikatakan oleh Imam Ghazali itu ada dikutip oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain. Di mukaddimahnya itu bagian bawah dalam bentuk syair ya, itu dari Imam Ghazali. Anda mau menulis itu katanya ada beberapa kemungkinan. Anda menulis itu untuk pertama katanya untuk menerangkan kalau sesuatu itu belum jelas, Anda terangkan. Yang kedua
Menerangkan. untuk meringkas katanya. Kalau sesuatu itu terlalu panjang, Anda ringkas. Wajib. Terus gitu. yang ketiga, Anda merangkum. Kalau sesuatu itu berserakan, data itu ada di mana-mana, Anda kumpulkan. Jam'un. Jamun. Nah, ini mungkin masuknya jam'un. Genrenya jamun itu tadi. Iya, terus nanti bisa juga mengurai. Kalau misalnya biasanya matan ya, yang kriptik tuh yang bahasanya seperti sandi gitu kan, seperti matan alfiah. Itu kan mungkin kalau orang biasa tidak bisa langsung memahami maksudnya. Jadi perlu diurai. Puzzle-nya diurai gitu, disambungkan gitu ya. Jadi ada banyak pilihan, ada banyak kemungkinan. Nah, ini begitu. Jadi semangatnya atau modelnya adalah model Brokelman, Seski, terus Profesor Hans Dieber sendiri nulis Bibliography of Islamic Philosophy. Itu kan gitu ya. 2 volumes, ada supplementary 3rd volume. Oke, dahsyat. Saya dulu waktu di ICAS itu belajar sama Pak Mulyadi itu bikin satu lembaga namanya CIPSI, Center of Islamic Philosophy lah gitu. Juga gitu, dia bilang filosofi yang kita kenal itu hanya filosofi yang besar-besar saja. Banyak minor philosophers gitu. Beliau kasih kita satu kitab Nuzhatul Arwah atau apa gitu. Syahrazuri ya. Kemudian disuruh kita terjemahkan itu. Oh, ternyata banyak sekali ini karya-karyanya yang kita nggak tahu gitu. Jadi Arya menulis itu baca modelnya gitu ya, bisa menerangkan, bisa meringkas, bisa merangkum. Tapi ya memang tidak kontribusi dari jangan anggap remeh sebuah rangkuman gitu begitu. Tapi kalau ekspektasi Ustaz Syamsuddin sendiri dengan menulis hal yang seperti ini apa sebenarnya? Oh ya, kalau masuk ke topik tentang ilmu debat ini, karena waktu itu ada conference di Istanbul, ada pengumuman call for papers, dan itu conference internasional. Mereka mau ngangkat itu tokoh ulama dari zaman Turki Utsmani, Toshkopluzadeh, yang menulis hampir semua kayaknya karyanya itu, dia kan orang Turki, tapi menulis semua kitab-kitabnya dalam bahasa Arab. Dan itulah mau diangkat. Nah, saya pikir saya harus menulis tentang apa, jadi saya carilah ini risalahnya. Saya temukan kayaknya ini yang bisa saya tangani gitu ya. Dan kalau kita memilih itu, pilihlah topik yang bisa kita kuasai dan kita bisa tangani itu. Bisa handle itu ya dari sisi realistis untuk dikerjakan lah gitu. Itu kan jadi risalahnya pendek, hanya 2 halaman. Oke. Oh gitu. Call paper di Istanbul ya waktu itu. Saya lihat ada Walter Young juga di sana. Iya, dia juga, saya baca waktu itu masih dalam bentuk disertasi. Saya baca terus kemudian dia kontak saya, coba bacaanmu terhadap Juwani kayak gimana gitu. Terus kemudian saya share. Orangnya juga rajin untuk ngasih masukan. Saya juga in depth so much kepada dia untuk perbaikan disertasi saya itu. Gitu ya. Oke, dari semua rangkaian karya dan perjalanan jenengan di bidang keilmuan, bidang filsafat, juga mungkin di dalam konteks gerakan, karena kan juga aktif di INSIS, di Dewan Dakwah, di NU, di Muhammadiyah, di mana-mana, di MUI. Jadi kafah lah. Itu hanya numpang nama saja di situ. Sebenarnya impian jenengan dengan kerja-kerja intelektual seperti ini nih, apa yang ingin dikontribusikan disumbangkan sebagai legacy gitu? Ya, kan ada itu kaidah para ulama usul fikih ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan sama sekali. Tentu dulu harapannya jadi alumni dari ISTEK seperti Pak Hamid ya, itu kita berharap kita di Indonesia bisa membangun juga
mendirikan lembaga pendidikan tinggi untuk pasca sarjana yang mendidik kader-kader ilmuwan gitu kan, kader-kader scholars gitu, Muslim scholars yang konsentrasi dan tekun gitu mempelajari khazanah keilmuan Islam gitu kan, yaitu untuk fungsi konservasi, pemeliharaan, pelestarian dan juga nanti pengembangan. Ya dari situ kan kalau kita sudah menguasai, insya Allah kita bisa mengembangkan. Tapi agaknya sampai saat ini belum bisa terrealisir itu, belum bisa terwujud. Yang baru bisa terwujud adalah lembaga penelitian INSIS itu. Jadi ya wallahu alam kalau nanti ada peluang untuk apa, ya kalau saya ingat itu Profesor Naqib Al-Atas mengatakan ability without opportunity katanya is useless, and opportunity without ability is valueless. Valueless, okay. Ability without opportunity is useless. Sementara opportunity without ability is valueless. Tanpa nilai. So you must have both opportunity and ability. Punya kemampuan saja, kalau tidak ada kesempatan ini kan mungkin diberikan oleh pemerintah, mungkin diberikan oleh masyarakat, kepercayaan ya. Terus kalau Profesor Wan Daud bilang all you need is a few good men to support and realize the idea, to put it into reality. A few good men kata dia. A few good men, but very committed, dedicated to the cause. Ya mungkin begitulah kalau kita lihat sahabat Rasulullah itu kan sebenarnya tidak banyak yang core companions of the Prophet itu. Minoritas kreatif kalau kata. Itu ya, agent of change. Mudah-mudahan nanti ada orang-orang yang Allah berikan mereka kelapangan rezeki, harta, yang tergerak hatinya untuk sama-sama bisa membangun lembaga seperti itu ya, yang berkesinambungan. Dan seperti di Turki itu wakaf ya, itu kan sampai bisa berpuluh-puluh tahunnya seperti Muhammadiyah lah gitu. Kalau di Turki itu yang lembaga apa seperti perguruan tingginya yang dioperasikan oleh wakaf itu? Wakaf sementara ini yang saya tahu ya, kalau dulu itu ada Fatih University itu. Oke. Kemudian yang kalau sekarang ini saya tidak tahu kalau ISAM ya pusat, tapi itu tidak ada program S2 atau S3 tidak ada. S3-nya yang nggak ada ya. Yang inginnya itu seperti ISTEC itulah. Seperti ISTEC itu ya. Ya dulu ya few good men yang knowledgeable juga. Dulu kan ya Anwar dan kawan-kawan gitu committed bikin dengan Triple IT, ISTEC, IUM gitu. Itu kan luar biasa. Ya mudah-mudahan di Indonesia juga punya sebenarnya potensinya di mana-mana gitu ya. Tapi berserak di mana-mana, terus kemudian yang dedicated to the knowledge, to preserve turoth, pengembangan dari situ, karena khazanahnya luar biasa banyak gitu. Dan sayangnya ya saya sekarang mengabdi di Muhammadiyah juga agak sebenarnya memperjuangkan gitu. Ada juga lah jurusan-jurusan yang tidak vocational oriented gitu, tapi juga yang knowledge oriented gitu ya, seperti situ terus kemudian mengkaji secara serius primary text seperti tadi, karena itu adalah warisan Islam juga gitu. Ya, mudah-mudahan nanti banyak yang akan tergugah untuk mencapai keseimbangan itu ya. Ini terakhir sebelum kita akhiri. Tapi ada juga yang sanksi gini, Ustaz. Oke, filsafat Islam masuk dalam religious studies, Islamic studies, tapi dianggap sebagian kalangan
filsafat Islam itu bukan filsafat gitu. Nggak masuk dalam rumpun filsafat yang didiskusikan di di kalangan circle-nya filsafat lah gitu. Kalau Ustadz tanggapannya gimana? Oh ya, filsafat itu bukan, ya, saya kira ya itu salah satu mungkin salah satu pendapat lah. Mungkin yang berpendapat begitu dari mazhab analytical philosophy, analitik filosofi, yang memang menganggap bahwa filsafat itu mesti steril dari nilai-nilai budaya atau nilai-nilai agama. So they don't accept things like Hindu philosophy, Buddhist philosophy, atau Oriental philosophy. For them, philosophy is Plato and Aristotle. And Plato and Aristotle. Dan waman tabi'ahum lah gitu. Kalau bukan Aristotelian, bukan berakar atau bersumber dari Yunani kuno, itu dianggap bukan filsafat. Nah, tapi itu saya kira termasuk Helenofilia ataupun Eurocentrisme. Itu intinya adalah itu ya, Eurocentrisme. Soalnya kan kalau di departemen filsafat di waktu itu di kampus saya lah paling tidak, filsafat Islam itu maksudnya ya ke NELK atau ke History of Philosophy gitu, tapi nggak ke departemen filosofi. Ya, saya pernah ngobrol sama Profesor Oliver Leaman. Dia termasuk yang kurang inilah ya, bukan tidak setuju, tapi dia bilang kalau jadi ada 3 pendekatan lah minimalnya dalam studi filsafat Islam itu. Yang pertama itu pendekatan historis, itu biasanya orientalis Jerman. So they study Islamic philosophy as something of the past. Itu kan, as a philosophical heritage, itu kan. Jadi ya makanya ya mereka paling yang mereka lakukan adalah studi komparatif, misalnya membandingkan Ibnu Sina dengan Plotinus, gitu kan, membandingkan pokoknya konsep-konsep atau gagasan-gagasan dari filosof Muslim itu dicari presidennya, bukan presiden ya, presiden. Dicari pendahulunya dari Yunani kuno, gitu. Itu yang dikritik juga oleh Profesor Muhsin Mahdi, misalnya kan. Ya, itu yang disebut pendekatan historis itu ya, frameworknya adalah Greco-Arabic. From Greek into Arabic. Jadi Islamic philosophy is just Greek philosophy in Arabic garb. Itu satu. Terus yang kedua, nah ini pendekatan filologis. Pendekatan filologis sebenarnya nggak begitu jauh juga, karena biasanya ini ya berbarengan atau paralel dengan pendekatan historis tadi. Filologis ini menggali teks-teks. Jadi katanya before we study any thought of a philosopher or any philosophy of a Muslim thinker, itu kata Profesor Montgomery Watt katanya gitu kan. Kita mesti pertama katanya menyelesaikan dulu ini teksnya. Teksnya itu otentik apa tidak. Jadi kalau kita baca kitab misalnya Ibnu Sina, kitab Al-Isyarat, ini benar nggak kitab Isyarat ini ditulis oleh Ibnu Sina? Jangan-jangan ini ada interpolasi dari mana. Jadi katanya kita harus melakukan critical edition. Jadi obsesinya adalah pada itu ya, autentifikasi, autentisasi teks, teks gitu. Jadi itu pendekatan yang kedua. Nah, pendekatan yang ketiga, pendekatan filosofis. Ini yang Profesor Oliver Leaman pilih. Kata dia, bagi saya masalah teks itu we can take it for granted. Jadi ya mungkin ada grains of truth lah. Jadi kalau mau diragukan, kalau mau ditolak tuh nggak mungkin ditolak semuanya gitu. Jadi kalau misalnya kayak uang, ada dolar palsu atau ada rupiah palsu. Ya rupiah palsu pasti ada, dolar palsu pasti. Tapi
adanya rupiah palsu tidak bisa kemudian menggiring kita pada kesimpulan bahwa tidak ada dolar yang asli, tidak ada rupiah yang asli. Gitu. Iya. Iya kan? Iya, betul. Iya, dan bukan berarti kita nggak usah pakai rupiah, nggak usah pakai dolar gitu. Iya. Nggak usah dipakai. Karena ada hadis palsu, maka semua hadis nggak usah dipakai. Nah, nggak realistis. Kan? Artinya Tekan Fruit itu percaya pada apa itu namanya para filolog atau para musannif yang selalu merujuk kepada kitab itu sebagai authornya ini. Iya, gitu. kan ada social mechanism untuk preservasi teks itu. Betul. Makanya kan kalau ada duit palsu kayak di Win Makassar itu kan terbongkar gitu kan. Itu adalah salah satu social mechanism, legal mechanism kan untuk menjamin itu. Jadi saya pikir ya itu make sense itu Profesor Rifan. Terus jadi yang dia pakai adalah pendekatan yang filosofis. Jadi terus kalau historis, jadi kata dia ngapain katanya kita mengait-ngaitkan menelusuri. Oke, katanya ini kan begitu. Kalau pendekatan historis itu membandingkan the similarities between Ibn Sina's ideas or what Ibn Sina says and what Aristotle says. Of course, and nothing new under the sun. Ya, maksudnya everything said has been said before, maybe in some way or another. Ya kan gitu, nggak ada yang baru di kolong langit ini. Terus jadi yang penting itu katanya bagaimana kita, kata Profesor Rima, pendekatan filosofis dalam mengkaji filsafat Islam. Bagaimana kita melihat cara berpikir mereka. Kita evaluasi argumentasi mereka. Argumentasinya valid apa tidak valid. So katanya you engage with their ideas. You evaluate their argument. You do a philosophical assessment. Dan itu kan itu yang dibilang philosophizing. Ya kan gitu. You engage with the thinker, with the argument, with the thinker, with the reasoning, with the concept gitu ya. itu makanya Profesor Oliver Leaman kan lebih tertarik itu dengan esensi perdebatan misalnya Ibn Rushd dan Imam Al-Ghazali dalam Tahafutul Falasifah dan Tahafutul Tahafut. Itu dia argumen yang mana yang kuat. Nah gitu kan. Nggak penting ya kalau ini dari Aristotle kah, dari mana, dari Plotinus. Menarik ya. Ada 3 pendekatan tadi, historis, filologis dan filosofis gitu ya. Oke. Ya, dan kebanyakan kita masih yang apa itu namanya, yang awam filsafat lah. Kita itu, ya saya paling tidak masih suka hanya mengutip pendapat filosofernya saja, tidak melakukan filsafatnya gitu. Oke, Ustaz, makasih banyak sudah berbagi dengan kita. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih ini diundang ke podcast ini. Saya yang terima kasih. Dan tadi juga kita berdiskusi di Yayasan Bentala dan Cendekia tadi ya di kampus. Dan sekali lagi ini ada 1 buku yang bisa dikonsumsi dan banyak buku-buku lain. Nanti bisa kontak teman-teman di Bentala kah, di Cendekia gitu untuk bisa memperoleh karya-karya dari Ustaz Syamsuddin Arif. Sekali lagi terima kasih, mabruk atas semua usahanya, semua karya-karyanya dan proyek-proyek peradabannya, insya Allah. Oke, gitu dulu. Makasih. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.